Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ganda Bumi Perdana, moderator dari kelompok 3 Ilmu Kalam yang beranggotakan saya sendiri, Mbak Berlian, Mbak Winda, Mbak Umi, Mbak Risma, dan Mas Dimas. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Berlian. Pengertian murji'ah dari kelompok kami yaitu kata murji'ah menurut bahasa berasal dari kata irja, mempunyai beberapa pengertian antara lain. Pertama, penangguhan, karena mereka menangguhkan perbuatan dari niat dan balasan. Kedua, berarti memberi harapan, bahwa murji'ah berasal dari kata al-roja yang berarti harapan. Jadi al-irja bermakna i'ta al-roja atau memberi harapan. Dua makna inilah yang menurut Asy-Syahrastani menjadi asal makna al-roja. Adapun secara istilah, murji'ah adalah kelompok yang mengesampingkan atau memisahkan amal dari keimanan, sehingga menurut mereka suatu kemaksiatan itu tidak mengurangi keimanan seorang. Dari sini jelas sekali hubungan antara makna al-irja sebagai istilah dengan dua makna etimologinya. Berdasarkan makna pertama, mereka disebut murji'ah karena mereka mengakhirkan atau mengesampingkan amal dari keimanan. Sedangkan berdasarkan makna kedua, mereka disebut murji'ah karena mereka menjadikan orang-orang menjadi al-roja yang berlebihan, tanpa ada kekhawatiran sama sekali bahwa dosa-dosa yang mereka perbuat akan mencederai keimanan mereka. Ini berarti mengakhirkan atau menomorduakan amal perbuatan dari iman. Banyak ulama salaf yang punya pendapat mengenai aliran murji'ah. Salah satunya adalah Sufyan Ats-Tsauri. Ia pernah mengatakan bahwa adapun murji'ah, mereka mengatakan iman hanyalah ucapan tanpa amal perbuatan. Barang siapa yang bersyahadat la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, maka dia telah mensempurnakan imannya seperti imannya Jibril dan para malaikat. Meskipun dia membunuh orang yang haram darahnya, dia tetap dikatakan sebagai mukmin. Dan meskipun dia meninggalkan mandi janabat serta tidak sholat, mereka juga menghalalkan darah kaum muslimin. Dari pengertian di atas atau pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemikiran kalam murji'ah merupakan suatu aliran yang berpendapat bahwa orang yang melakukan dosa besar tidaklah menjadi kafir, akan tetapi tetap mukmin, dan urusan dosa besar yang telah dilakukan ditunda penyelesaiannya sampai hari kiamat. Mereka mempunyai pandangan bahwa kemaksiatan itu tidak mengurangi keimanan seseorang. Sekian. Sejarah perkembangan murji'ah. Kaum murji'ah ditimbulkan oleh persoalan politik sama seperti kaum Khawarij. Tegasnya persoalan khalifah yang membawa perpecahan di kalangan umat Islam setelah terbunuhnya Utsman bin Affan. Kaum Khawarij pada awalnya adalah penyokong Ali, namun kemudian menjadi musuhnya. Karena perlawanan ini, kelompok yang setia pada Ali semakin keras dan kuat membelanya, dan merupakan satu golongan lain yang disebut Syiah. Namun mereka sama-sama menentang kekuasaan Bani Umayyah, tetapi dengan motif yang berbeda. Dalam permusuhan ini muncul aliran baru yang netral, tidak mengkafirkan apa yang terjadi pada golongan tersebut. Kaum Murji'ah adalah kaum yang tidak ikut campur dalam pertentangan dan mengambil sikap menyerahkan penentuan kafir atau tidaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Aliran Murji'ah ini muncul dengan tujuan tidak ingin terlibat dalam upaya mengklaim kafir atau mengkafirkan terhadap orang yang telah melakukan perbuatan dosa besar. Tidak seperti yang dilakukan oleh aliran Khawarij yang telah mengkafirkan seseorang karena telah melakukan dosa besar. Terdapat beberapa teori mengenai kemunculan aliran kelompok Murji'ah. Teori yang pertama mengatakan Iraj atau Arja dikembangkan oleh sebagian para sahabat dengan tujuan untuk menjamin persatuan dan kesatuan umat Islam ketika selisih dalam politik, dan juga untuk menghindari sektarianisme. Murji'ah diperkirakan lahir bersama dengan kemunculan Syiah dan Khawarij. Murji'ah dikenal sebagai musuh berat kelompok Khawarij. Ada teori selanjutnya yang mengatakan bahwa Iraj adalah doktrin Murji'ah yang muncul pertama kali sebagai gerakan politik oleh cucu Ali, yaitu Al-Hasan bin Muhammad Al-Hanafiyah, sekitar tahun 695.
Pencetus teori ini mengatakan bahwa 20 tahun setelah kematian Muawiyah, Al-Mukhtar membawa faham Syiah masuk ke Kufah pada tahun 658 sampai 687. Kemudian muncullah gagasan Iraj dari Al-Hasan pada tahun 695 dalam suratnya untuk menanggulangi perpecahan umat. Kemudian dia mengelak berdampingan dengan Syiah dan menjauhkan diri dari kelompok Khawarij. Teori yang mengikuti dari sebelumnya mengatakan bahwa terjadi perselisihan antara Ali dan Muawiyah. Kemudian dilakukan tahkim atas usulan Amr bin As. Kelompok Muawiyah dan Ali terbagi menjadi dua kubu, yaitu kubu pro dan kontra. Salah satunya adalah kelompok kontra, yaitu Khawarij, yang mengatakan bahwa tahkim itu dosa besar dan pelakunya dicap sebagai orang yang kafir, seperti halnya membunuh tanpa alasan, riba, zina, dan sebagainya. Akan tetapi, pendapat Khawarij itu ditentang oleh kelompok Murji'ah yang meyakini bahwa pembuat dosa besar tetaplah seorang mukmin dan tidak dicap sebagai orang yang kafir. Dan dosa-dosa yang dibuatnya itu akan diperhitungkan dan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tokoh-tokoh aliran Murji'ah. A. Tokoh-tokoh utama aliran Murji'ah, yaitu Hasan bin Bilal al-Muzani, Abu Salaf as-Samam, dan Dirar bin Umar. B. Tokoh yang mendukung pendapat Murji'ah masa Umayyah, Thabiti Qutnah. C. Tokoh moderat, Hasan bin Muhammad bin Abi Thalib. Pemikiran dari beliau yaitu, walau bagaimanapun besar dosanya, kemungkinan pengampunan Tuhan masih ada. D. Tokoh Murji'ah ekstrim, yaitu A. Al-Jamiyah, kelompok Jahm bin Sofwan dan para pengikutnya, berpandangan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan kemudian menyatakan kekufurannya secara lisan tidaklah menjadi kafir, karena iman dan kufur bertempat di dalam hati, bukan pada bagian lain dalam tubuh manusia. B. Asyahiliyah, kelompok Abu Hasan As-Sahili, berpendapat bahwa iman adalah pengetahuan Tuhan, sedangkan kufur adalah tidak tahu Tuhan. Salat bukan merupakan ibadah kepada Allah. Yang dimaksud ibadah adalah iman kepadanya dalam arti mengetahui Tuhan. C. Al-Yunusiyah da Ubadiyah Mutakil bin Sulaiman, pemikiran darinya yaitu bahwa melakukan maksiat atau perbuatan jahat tidaklah merugikan orang yang bersangkutan. Dalam hal ini, Muqatil bin Sulaiman berpendapat bahwa berbuat jahat banyak atau sedikit tidak merusak iman secara seorang sebagai musyrik atau politeis. D. Al-Hasaniyah berpendapat jika seseorang mengatakan bahwa saya tahu Tuhan melarang makan babi, tetapi saya tidak tahu apakah babi yang diharamkan itu adalah kambing ini, maka orang tersebut tetap mukmin, bukan kafir. Begitu pula orang mengatakan, saya tahu Tuhan mewajibkan naik haji ke Ka'bah, tetapi saya tidak tahu apakah Ka'bah di India atau tempat lain. Pemikiran aliran Murji'ah. Aliran Murji'ah adalah sebuah golongan yang terdapat dalam unsur Islam yang timbul dari golongan yang tak sepaham dengan Khawarij. Dan secara garis besar, ajaran-ajaran pokok Murji'ah tentang sebuah pengakuan iman cukup hanya dalam hati. Pengikut golongan ini tidak dituntut membuktikan keimanan dalam perbuatan sehari-hari yang dijalankannya. Ada beberapa pendapat mengenai ajaran inti atau pokok kelompok Murji'ah yang berkaitan dengan hal teologi. Yang pertama, menurut Harun Nasution menyebutkan ada 4 ajaran pokok kelompok Murji'ah. Yang pertama, menunda hukuman Ali, Muawiyah, Amr bin As, dan Abu Musa As-Syari yang terlibat dalam tragedi tahkim dan menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menyerahkan keputusan kepada Allah terhadap dosa besar yang dilakukan. Yang ketiga, mementingkan iman daripada amal. Yang keempat, memberi kesempatan kepada seseorang yang melakukan dosa besar untuk mendapatkan pengampunan dan rahmat dari Allah. Yang kedua, menurut Abu Ala al-Mauduni menyebutkan ada 2 doktrin yang terdapat dalam kelompok Murji'ah. Yang pertama, iman merupakan kepercayaan kepada Allah dan Rasul-Nya saja. Amal merupakan keharusan karena adanya iman, dan seseorang tetap menjadi mukmin walaupun terlibat dosa besar. Yang kedua, dasar tentang keselamatan seseorang adalah hanya iman.
Karena itulah selama masih memiliki iman, maka akan menghindari mudarat, dan untuk mendapatkan ampunan, maka ketika mati harus dalam keadaan aqidat tauhid. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri aliran Murji'ah. Yang pertama, rukun iman. Iman kepada Allah dan iman kepada utusan Allah. Yang kedua adalah orang-orang yang berbuat dosa besar tetap mukmin selama ia telah beriman. Dan bila meninggal dunia dalam keadaan berdosa tersebut, ketentuan tergantung Allah di hari akhirat kelak. Yang ketiga, perbuatan kemaksiatan tidak berdampak apapun terhadap seseorang bila telah beriman kecuali sampai hari penghakiman Allah. Yang keempat, perbuatan kebajikan tidak berarti apapun bila dilakukan di saat kafir. Sekian dari kelompok kami. Monggo Mas dan Mbak dan Bu dosen, jika ada pertanyaan segera dipertanyakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.